Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan. Renungan Minggu 20 Agustus 2023 terambil dalam Mazmur 106 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-1 tertulis demikian, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Renungan hari ini dengan tema hidup dalam kasih setia Tuhan. Kasih setia adalah istilah perjanjian lama yang sangat erat kaitannya dengan perjanjian baru, yaitu kasih karunia. Kasih setia berbicara mengenai kasih Allah yang sungguh-sungguh setia dan teguh kepada umatnya. Umat Tuhan yang dimaksudkan pemazmur ialah bangsa Israel. Di dalam Mazmur 106 ini diawali dengan ajakan pemazmur untuk bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Setiap kita pasti pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Kebaikan Tuhan tersedia bagi kita ketika kita percaya dan mengandalkannya dalam situasi apapun yang kita hadapi. Sebagaimana tertulis juga dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 5 menyatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dalam Mazmur ini diungkapkan bagaimana perjalanan panjang kehidupan umat Israel dengan berbagai dosa yang telah dilakukan oleh umatnya. Tetapi Tuhan tetap setia menyatakan kasih-Nya. Sebagai orang percaya, ketika hidup kita memperoleh kasih setia Tuhan, bagaimana sebaiknya respon kita? Pertama, hidup yang bersyukur. Hidup dalam kasih setia Tuhan berarti memiliki hidup yang bersyukur. Bersyukur menandakan bahwa kita berterima kasih atas setiap kebaikan Tuhan yang telah kita terima dalam hidup kita. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kita nafas kehidupan, kesehatan, pekerjaan yang baik, keuangan yang cukup, sukacita senantiasa, damai sejahtera dalam keluarga, apa yang menjadi rencana berjalan dengan lancar. Bahkan berkat Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita harus belajar bersyukur bukan karena saat keadaan yang terlihat selalu baik, melainkan sekalipun tidak selalu baik, teruslah memiliki hidup yang bersyukur kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kedua, hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam kasih setia Tuhan berarti hidup dalam tuntunan Tuhan. Dalam Mazmur ini, tuntunan Tuhan dinyatakan kepada bangsa Israel ketika mereka berada dalam perbudakan di Mesir. Hati mereka yang keras tidak mau taat dan tidak percaya kepada Tuhan membuat mereka selalu hidup dalam dosa. Ayat 6 dan 7 menyatakan, kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu. Tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Melalui ayat ini, kita dapat melihat bahwa kasih dan setia Tuhan tidak berubah untuk selamanya. Pemeliharaan Tuhan sangat nyata bagi bangsa Israel dengan memberikan keselamatan. Ayat 8, namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya untuk memperkenalkan keperkasaannya. Ayat 9 dikatakan dihardiknya laut Teberau sehingga kering, di bawahnya mereka berjalan melalui samudra raya seperti melalui padang gurun. Inilah bukti bahwa Tuhan menuntun dan menyertai umatnya sampai mereka bisa melewati laut Teberau, semua itu karena tuntunan Tuhan. 3. Berpengharapan hanya pada kasih setia Tuhan. Memiliki sikap hidup yang penuh pengharapan hanya pada kasih setia Tuhan berarti mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Artinya kita menyerahkan diri secara total atas seluruh hidup kita karena hanya Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa dan Dia hadir dalam segala situasi yang kita hadapi. Dengan kata lain, dalam setiap musim kehidupan kita Tuhan selalu ada. Hal ini dialami bangsa Israel ketika di depan mereka adalah laut Teberau, sedangkan di belakang mereka ada musuh yang mengejar untuk membinasakan. Tidak ada pilihan jalan lain selain menaruh pengharapan mereka kepada Tuhan. Dalam peristiwa inilah Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya sehingga jalan keluar Tuhan sediakan bagi mereka. Dengan tongkat di tangan Musa, karena Tuhan berfirman, maka Musa membelah laut Teberau untuk mereka seberangi, sehingga mereka diselamatkan dari tangan musuh. Ayat 10, demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh.
Satu hal yang Tuhan inginkan dari umatnya adalah penyesalan, pertobatan, dan pembaharuan hidup. Pada akhirnya orang Israel yang tegar tengkuk itu percaya kepada Allah dan menyanyikan puji-pujian baginya dalam ayat yang ke-12. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita selalu bersyukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan menuntun kita, bahkan memberikan kita pengharapan ketika kita sudah tidak mampu berharap. Maukah kita terus setia bersyukur dan memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan? Firman Tuhan terus mengingatkan kita agar kita setia untuk selalu bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi hidup kita. Janganlah lupakan setiap kebaikannya. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.